Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Aljabar akan menjelaskan materi tentang fungsi rasional. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Putu Novaria Rahayu dengan NIM 2113011-017. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Diputu Anik Larana di Surya Tenggara dengan NIM 2113011-025. Yang ketiga ada Kadek Teta Duyantinu dengan NIM 2113011-060. Yang terakhir ada I Gusti Ayu Putri Aswikawati dengan NIM 2113011-087. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi fungsi rasional. Sebelum dari fungsi rasional, sebaiknya kita mengetahui apa itu suku banyak, fungsi, dan terakhir fungsi rasional. Suku banyak memiliki bentuk umum, yaitu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 tambah dan seterusnya hingga a1x tambah a0 dengan an tidak sama dengan 0. Bilangan n ini disebut dengan derajat suku banyak. Bilangan-bilangan an, an-1, an-2 itu disebut dengan koefisien suku banyak. Jika koefisien suku banyak merupakan bilangan-bilangan nyata, maka suku banyak tersebut disebut dengan suku banyak nyata atau real polinomial. Jika koefisien suku banyak merupakan bilangan-bilangan rasional, maka suku banyak disebut dengan suku banyak rasional atau rasional polinomial. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi ini adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau domain secara tunggal pada elemen himpunan lainnya atau kodomain, yang artinya fungsi tidak akan pernah memiliki dua pasangan yang terdiri dari elemen pertama yang sama. Dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa fungsi rasional atau disebut juga sebagai fungsi pecah adalah fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan px per qx, dengan px dan qx merupakan polinomial dan x dalam polinomial dalam x dan qx tidak sama dengan 0 pada domainnya. Contoh-contoh fungsi pecah dapat dilihat dari slide. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan domain dan range fungsi rasional. Domain atau daerah asal adalah himpunan sebuah bilangan real X yang membuat fungsi f terdefinisi dengan f anggota himpunan bilangan real. Contoh soalnya, tentukan domain dari fx sama dengan x kuadrat min 2 per x kuadrat min 1. Dan pembahasan fx sama dengan x kuadrat min 2 per x kuadrat min 1, di mana x kuadrat min 1 ini akan difaktorkan dan menjadi x kuadrat min 2 per x plus 1 kali x min 1. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka x plus 1 sama dengan 0 akan menjadi x min 1, dan x min 1 sama dengan 0 akan menjadi x 1. Dari pernyataan tersebut, diperolehlah domain f sama dengan x tidak boleh sama dengan min 1 dan x tidak boleh sama dengan 1. Dan x merupakan elemen bilangan real. Yang kedua, menentukan ring. Ring itu daerah hasil atau himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Untuk contoh soalnya, carilah ring dari Y sama dengan X plus 2 per X min 3. Dan pembahasan X sama dengan Y. Y sama dengan X tambah 2 per X min 3. Dengan domain X tidak sama dengan Y dan X merupakan elemen bilangan real. Maka YX min 3Y sama dengan
X plus 2 yang diperoleh dari perkalian silang akan disederhanakan dan menjadi XY min X sama dengan 3Y plus 2. Dari XY min X sama dengan 3Y plus 2 ini akan disederhanakan kembali dan menjadi X dalam kurung Y min 1 sama dengan 3Y plus 2. Maka X sama dengan 3Y plus 2 per Y min 1. Sehingga Y tidak sama dengan 1 dengan ring Y sama dengan Y tidak sama dengan 1 dan Y merupakan elemen bilangan real. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Teta Diwiantinu, NIM 211-301-1060 dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi menggambar grafik fungsi rasional dan materi dekomposisi rasional. Jadi langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi rasional. Dalam menggambar grafik fungsi rasional, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Lalu, menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menentukan persamaan asimtot, di mana asimtot berupa asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Dan langkah yang ketiga yaitu menggambar grafik. Jadi, sebelum menggambar grafik fungsi rasional, saya akan menjelaskan cara mencari asimtot. Dan saya sudah memberikan contoh soal mencari asimtot, yaitu Y sama dengan 2X tambah 1 per X kurang 3. Jadi, dalam mencari asimtot dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan konsep limit fungsi. Menentukan asimtot datar dengan syarat X mendekati tak hingga. Sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan lim X mendekati tak hingga 2X tambah 1 per X kurang 3 sama dengan 2. Lalu menentukan asimtot datar dengan syarat penyebut sama dengan 0. Sehingga X kurang 3 sama dengan 0, sehingga hasilnya X sama dengan 3. Jadi asimtotnya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cara yang kedua yaitu merubah bentuk fungsi ke dalam bentuk di bawah ini, yaitu Y sama dengan K per X kurang P tambah Q, di mana K tidak sama dengan 0. Dan asimtot grafiknya adalah X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Lalu, cara mencari asimtot dengan cara ini yaitu langsung saja dibagi 2X tambah 1 dibagi X kurang 3 sehingga hasilnya 2 dan sisanya 7. Lalu, bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan 2X tambah 1 per X kurang 3 menjadi Y sama dengan 7 per X kurang 3 tambah 2. Setelah itu, tentukan asimtot tegak dan asimtot datar grafik. Dan dapat dilihat pada di atas bahwa asimtot grafik X sama dengan P dan Y sama dengan Q, sehingga asimtot grafik dari cara ini yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh soal menggambar grafik fungsi rasional. Di sini sudah ada contoh soal yaitu gambarlah grafik fungsi rasional dari fungsi Y sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 1. Langsung masuk langkah yang pertama yaitu mencari titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Langsung saja masukkan Y sama dengan 0 sehingga bentuknya menjadi 0 sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 1. Lalu dikali silang sehingga bentuknya menjadi 2X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3 per 2. Jadi titik potong sumbu X adalah min 3 per 2 dan 0. Lalu mencari titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Langsung saja masukkan X sama dengan 0 ke persamaan sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan 2 kali 0 tambah 3 per 0 tambah 0 tambah 1. Sehingga hasilnya menjadi 3.
Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Setelah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita mencari persamaan asimtot. Seperti pada slide dapat dilihat caranya, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 1. Lalu persamaannya berubah menjadi 1 per X tambah 1 tambah 2. Sehingga persamaan asimtotnya adalah X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Setelah mendapat titik potong sumbu X dan sumbu Y serta mendapat asimtotnya, sekarang kita dapat menggambarkan grafik fungsi rasionalnya. Grafik fungsi rasionalnya dapat dilihat pada slide. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dekomposisi fungsi rasional. Dalam materi ini, dekomposisi rasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dekomposisi rasional faktor linear, di mana terdiri dari faktor linear berbeda dan faktor linear berulang. Yang kedua yaitu dekomposisi rasional faktor kuadrat, yang terdiri dari faktor kuadrat tunggal dan faktor kuadrat berulang. Menurut definisi, suatu fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Dekomposisi rasional ini digunakan jika suatu fungsi berbentuk Px per Qx dengan syarat Px lebih kecil dari Qx. Lalu bentuk umum dari dekomposisi rasional adalah Px per Qx sama dengan A0 X pangkat N tambah A1 X pangkat N kurang 2 tambah A2 X pangkat N kurang 2 dan terus bertambah hingga ditambah AN per B0 X pangkat N tambah B1 X pangkat N kurang 2 tambah B2 X pangkat N kurang 2 dan terus bertambah hingga tambah Bn. Sehingga hasilnya A per X tambah B per X tambah 1 tambah C per X tambah 1 kuadrat tambah DX tambah C per X kuadrat tambah 1 tambah Fx plus G per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan tambah sehingga seterusnya. Dan perlu diingat di mana yang pertama A per X tambah B X tambah 1 merupakan fungsi linear berbeda. Yang kedua B per X tambah 1 tambah C per X tambah 1 kuadrat merupakan fungsi linear berulang. Dan yang ketiga DX tambah C per X kuadrat tambah 1 merupakan fungsi kuadrat. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang subbab 5.5, yaitu mengenai solusi atau cara mencari himpunan penyelesaian dari persamaan rasional, di mana kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya ini menggunakan dua cara, yaitu dengan cara mengalihkan silang dan juga dengan menyamakan penyebut. Mengalihkan silang dapat kita lakukan dengan mengalihkan pembilang pada ruas kiri dengan penyebut di ruas kanan, serta penyebut di ruas kiri dengan pembilang di ruas kanan, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari X. Lalu dengan cara menyamakan penyebut itu sama aja, membuat penyebut di bawahnya itu bernilai sama, sehingga kita bisa mengurang ataupun menambahkan persamaan tersebut sehingga kita dapat mencari nilai dari X-nya. Sebagai contoh, nomor 1 itu nilai memenuhi persamaan X min 3 per 4 sama dengan 2X min 5 per 7 adalah, itu caranya ruas kanan yaitu X min 3 dikalikan dengan 7, ruas kiri maksud saya, lalu penyebutnya itu 4 dikalikan dengan pembilang ruas kanan yaitu 2X min 5 dan akan menjadi 7 dikali X min 3 sama dengan 4 dikali 2X min 5 akan menghasilkan 7X min 21 sama dengan 8X min 20. Saat kita kerjakan itu kita pindah ruas 8X nya ke kiri dan min 21 nya ke kanan, itu akan menjadi 7X min 8X sama dengan min 20 plus 1, yaitu min X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Lalu contoh lain itu nilai X yang memenuhi persamaan 6
per X ditambah 10 sama dengan 10 per 6 min X adalah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, itu kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan secara menyilang, dimana menghasilkan 6 dikali 6 min X sama dengan 10 dikali X plus 10. Itu akan menghasilkan 36 min 6 sama dengan 10X tambah 100. Pindah ruaskan yang X dengan yang X, yang konstanta dengan konstanta, akan menjadi min 6X min 10X sama dengan 100 min 36, menghasilkan min 16X sama dengan 64, di mana min X sama dengan 64 dibagi 16, yaitu min X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Lalu soal lain, yaitu dengan cara menyamakan penyebut, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan 4 per X min 3 per 2X sama dengan 5 adalah, pertama kita samakan penyebutnya menjadi masing-masing 2X, dimana akan menghasilkan 8 per 2X dikurang 3 per 2X sama dengan 5. Di situ kita akan mendapatkan 5 per 2X sama dengan 5. Di situ kita kalikan silang, di mana 5 dikali 2X sama dengan 5, yang menghasilkan 10X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 10 atau X sama dengan 1 per 2. Ada cara lain, cara cepatnya, yaitu dengan mengkalikan semua ruas dengan 2X, di mana akan menghasilkan 8 min 3 sama dengan 10X. Akan menghasilkan 5 sama dengan 10X dan setengah sama dengan X. Contoh soal terakhir yaitu nilai X yang memenuhi persamaan 3 per X min 1 min 2 per 2X plus 1 sama dengan 2X min 5 per X pangkat 2 min 1 adalah, itu caranya kita samakan penyebut seperti biasa, yang dimana akan menghasilkan 3X plus 3 min 2X plus 2 per X kuadrat min 1 sama dengan 2X min 5 per 2 kuadrat min 1. Di sini akan menghasilkan, penyebutnya bisa kita coret karena nilainya sama, yang akan menghasilkan X plus 5 sama dengan 2X min 5. Kita pindah ruas X dengan X dan konstanta dengan konstanta, akan menghasilkan X min 2 sama dengan min 5 min 5. Menghasilkan min X sama dengan min 10 atau sama dengan X ditambah 10. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Novaria Rahayu dengan NIM 2113011017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi pertidaksamaan rasional. Di sini sudah saya berikan contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini, X min 3 per X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan rasional, maka kita perlu untuk menyederhanakan pertidaksamaan rasional tersebut terlebih dahulu untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, pada soal ini, pertidaksamaan rasional ini sudah sederhana, sehingga kita bisa melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu menentukan pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Pembuat nol untuk pembilang. X min 3 sama dengan 0, maka akan kita peroleh X sama dengan 3. Untuk penyebut, X plus 1 sama dengan 0, maka akan kita peroleh X sama dengan minus 1. Kita ketahui juga bahwa pertidaksamaan rasional memiliki syarat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga, X plus 1 yang merupakan penyebut tidak boleh sama dengan 0 dan akan diperoleh X sama dengan X tidak sama dengan minus 1. Karena X tidak sama dengan minus 1, maka kita tentukan untuk interval X kurang dari minus 1, kita ambil X sama dengan minus 2, sehingga akan diperoleh nilai positif, yaitu positif 5. Untuk interval X lebih besar dari minus 1, kurang dari sama dengan minus 3, kita ambil X sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan pada fungsi, akan diperoleh nilai yang negatif, yaitu minus 3. Untuk interval X lebih besar dari 3, kita ambil X sama dengan 4, kita substitusikan pada fungsi, sehingga akan diperoleh positif, nilai positif, yaitu positif 15. Tuliskan
syarat-syarat tersebut atau tanda-tanda yang kita peroleh dari syarat tersebut pada garis bilangan, sehingga akan diperoleh pada interval X kurang dari minus 1 nilainya adalah positif, dan untuk interval X lebih besar dari minus 1 kurang dari sama dengan 3 adalah negatif. Untuk interval X lebih besar dari 3 diperoleh tanda positif. Sehingga untuk pertidaksamaan seperti ini, yaitu pertidaksamaan X min 3 per X plus 1 lebih besar sama dengan 0, untuk himpunan penyelesaiannya terletak pada interval yang bertanda positif, yaitu sehingga akan diperoleh himpunan penyelesaian X kurang dari minus 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 4X plus 4 per X plus 1 kurang dari 0. Jawabnya adalah kita faktorkan pembilangnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh bentuk X min 2 dikali X min 2 per X plus 1. Syarat yang berlaku pada pertidaksamaan di atas adalah X tidak boleh sama dengan X plus 1, tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 1. Itu dikarenakan X plus 1 merupakan penyebut, di mana kita ketahui penyebut tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan pembuat 0, pembilang dan penyebut. Kita ketahui di sini bahwa pembilangnya adalah X min 2 dikalikan X min 2. Karena sama, kita ambil satu saja, sehingga pembuat 0 untuk pembilang akan diperoleh X sama dengan 2, dan untuk penyebut yaitu X plus 1 sama dengan 0, maka akan diperoleh X sama dengan minus 1. Kemudian 2, X sama dengan 2, dan X sama dengan minus 1 nanti kita tuliskan pada garis bilangan. Pada garis bilangan. Karena kita ketahui bahwa X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, atau X tidak sama dengan 1, maka kita ambil X sama dengan minus 2 untuk interval X tidak boleh sama dengan minus 1. Sehingga untuk interval ini diperoleh nilai negatif, dan untuk interval X lebih besar dari minus 1 kurang dari 2, kita ambil 0 dan diperoleh nilai yang positif. Untuk interval X lebih besar dari 2, kita ambil X sama dengan 3, dan kita peroleh nilai yang positif, yaitu positif 1/4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari minus 1. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.